Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini kita akan kembali untuk membahas public figure yang mungkin ini adalah request dari teman-teman fans beratnya dari sosok yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esgoro kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya, kita akan mulai saja akan membahas tentang Harcis ya, Haris Friza dan juga Ria Ricis. Di episode yang lalu ya, di beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sudah sempat membacakan dan memprediksikan tentang mereka berdua. Tapi ada salah satu pertanyaan yang cukup banyak di request dan mau tidak mau harus saya bacakan dan harus saya jawab. Dan semoga apa yang akan kita bahas hari ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya, khususnya buat kalian fans dari Haris Friza ataupun juga Ria Ricis. Dan hari ini kita akan membahas, ada pertanyaan seperti ini ya, mungkinkah Ria Ricis dan Haris Friza seperti dulu ya? Oke, seperti dulu. Saya masih agak kurang mengerti seperti dahulu itu seperti apa, karena jujur saya pribadi kurang mengikuti tentang perjalanan dari Ria Ricis dan juga Haris Friza, khususnya saat mereka bersama ya. Kalau misalkan tentang pribadi untuk Ricis, sepertinya saya beberapa waktu yang lalu sudah sempat ada pembahasan tentang dia, jadi sudah agak paham tentang latar belakang dan juga karakter sifat-sifatnya juga. Untuk Haris Friza masih agak-agak samar-samar, tapi ya kita akan mencoba untuk membahas, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Di sini saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot ya, untuk pertanyaan yang tadi tentang apakah ada kemungkinan Ricis dan juga Haris Friza itu seperti dahulu lagi ya. Kita akan coba cari tahu dengan media kartu tarot ini. Dan seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengajak dan juga mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang hubungan dia sama si A, si B, si C, boleh banget. Kalau bisa pertanyaannya yang lengkap ya. Kalau misalkan yang seperti ini, saya juga agak bingung ini seperti dahulu itu seperti apa ya, nanti kita kesepakatan aja. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, ataupun yang lainnya, langsung aja konsultasikan kepada saya di DM Instagram saya @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku ya, karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita akan mulai. Dan untuk for your information aja, menurut beberapa berita, Ria Ricis itu sudah ada yang mendekati, ada pria lain yang mendekati. Dan juga Haris Friza juga sempat dikabarkan suka ataupun juga bisa dibilang ada keinginan untuk dekat dengan si A, si B, si C, itu sempat ada berita seperti itu. Jadi saya lebih menangkap pertanyaan ini sepertinya apakah ada kemungkinan Ria Ricis dan juga Haris Friza itu kembali hubungannya seperti dahulu lagi, karena cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang mereka berdua, kok saat ini mereka itu udah nggak seperti dulu, udah nggak sedekat dulu gitu ya. Jadi kita akan coba untuk membahas itu ya. Kita ambil kartu yang pertama, kita akan lebih condong untuk melihat seberapa besar kemungkinan mereka bisa kembali seperti dulu. Di sini ada Temperance ya. Terlihat ada seorang malaikat ya, sedang berada di tepi sebuah perairan sambil memegang dua buah cawan ataupun gelas ya, sambil menuangkan air seperti itu. Dan di sini saya lebih condong kepada untuk kemungkinan ya, kemungkinan itu masih terbuka cukup lebar ya.
kemungkinan itu masih terbuka cukup lebar, karena di sini terlihat ya malaikat itu adalah salah satu tanda kebaikan, dan juga di sini terlihat ada sebuah matahari ya, terlihat gambar matahari di antara gunung ya, dan di sini menandakan bahwa harapan itu pasti akan selalu ada, tinggal bagaimana cara mereka untuk melihat potensi tersebut, dan juga itu semua kan tergantung dari pribadi mereka masing-masing. Itu adalah sebuah privasi, dan juga yang bisa menilai nyaman atau tidaknya itu adalah mereka berdua. Di sini juga terlihat bahwa ada sebuah keseimbangan yang sedang dijaga. Keseimbangan di sini mungkin ada sesuatu yang saat ini sedang mereka jalani masing-masing di kehidupan mereka masing-masing. Bukan berarti ya, ini bukan berarti mereka itu benar-benar putus hubungan, itu tidak ya. Saya rasa masih ada hubungan yang cukup baik di antara mereka berdua, tapi mungkin tidak dipublish. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin nggak sih ada rencana ataupun juga kesempatan di antara mereka berdua untuk bertemu, kemudian juga bikin konten seperti dulu, ataukah lucu-lucuan seperti dulu ya, asik-asikan seperti dulu. Karena di masa lalu ya, masa lalu mereka berdua itu sudah terlihat cukup kompak, jadi sangat disayangkan apabila kekompakan mereka berdua itu terhenti sampai di sini. Mungkin itu juga salah satu yang membuat para fans agak kecewa. Kenapa kok mereka itu harus menghindar, terlihat menghindar ataupun lain sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu yang disesalkan oleh para fans. Next, kita akan ambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Wah, ini terlihat ada hati ya, yang tertancap 3 buah pedang ya. Kemudian di belakang atau di atas ini ada awan ya, terlihat seperti tanda hujan juga ya. Jadi di sini saya melihat ada sebuah perasaan yang cukup mengganjal, kemudian juga perasaan yang agak tersakiti, entah ini dari pihak Ricis ataupun dari Haris Friza. Saya masih belum tahu, tapi kalau misalkan saya membaca dari kartu yang pertama ini ya, sepertinya Ria Ricis sendiri yang merasa agak bagaimana gitu sama seorang Haris Friza. Entah ini kembali ke pembahasan saya yang dahulu, yang merasa bahwa sebenarnya Ria Ricis ini sudah menunggu Haris Friza itu cukup lama. Pergerakan dari Haris untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih serius itu sepertinya tidak terlalu terlihat, sehingga Ricis itu terlalu lama menunggu. Kemudian juga yang namanya wanita itu kan bisa membuat dia benar-benar yakin itu adalah sebuah pergerakan yang nyata. Dan di sini saya melihat Haris Friza masih belum ada rencana menuju ke sana, sehingga mungkin di masa yang lalu membuat Ricis itu agak terasa mungkin kurang enak, kemudian juga hatinya juga agak gimana itu ya. Itu mungkin salah satu yang membuat Ricis sendiri juga memiliki perasaan yang agak bagaimana gitu ya sama Haris Friza. Dan di sini juga ada sebuah hal yang sepertinya sedang ditutup-tutupi di antara mereka berdua, dan ini adalah sebuah privacy yang mungkin tidak bisa dibeberkan ke awak media ataupun para netizen. Tapi di sini saya melihat sebenarnya hubungan mereka masih tergolong cukup baik, tapi ada hal-hal yang cukup rumit untuk dijelaskan, sehingga mungkin lebih baik dipendam saja. Dan kalau misalkan berhubungan ya seadanya saja, sebisanya saja. Tapi itu semua pasti belum bisa menutup kemungkinan kalau misalkan mereka bisa seperti dahulu lagi. Kemungkinan itu masih ada. Oke, selanjutnya kartu yang terakhir ya, kartu yang ketiga. Dia kartu yang ketiga. Di sini ada Queen of Wands ya. Terlihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat, dan tangannya itu memegang sebuah atau setangkai ya, setangkai bunga matahari, dan di bawah ini ada seekor kucing hitam. Saya melihat di sini bahwa sebenarnya untuk Ria Ricis masih ada sebuah harapan yang tertuju kepada seorang Haris Friza. Tinggal bagaimana Haris Friza ini apakah
akan ada pergerakan atau tidak. Karena di sini ya saya lihat Ria Ricis sendiri sudah memiliki pandangan yang lebih bagus lagi, pandangan yang lebih baik lagi, dimana sepertinya sosok ini lebih bisa memberikan kepastian daripada menunggu Haris Friza. Tapi kan ini semua tergantung dari mereka berdua, dan untuk Ria Ricis sendiri, dia sendiri yang memiliki hak juga untuk memilih apakah akan diam di tempat ataukah akan menyambut tangan yang mungkin akan datang untuk menggapainya, datang untuk bisa memberikan kepastian yang lebih pasti lagi. Dan apabila kita persatukan dari ketiga kartu ini ya, kartu pertama, kedua, dan ketiga, kita akan ambil garis besarnya saja, karena di sini saya melihat kemungkinan itu masih cukup terbuka, dan terbukanya itu ya cukup lebar. Jadi untuk menuju ke arah sana masih ada, untuk seperti dahulu masih ada, tapi ini semua tergantung dari masing-masing individu. Dari Haris Friza sendiri juga harus bisa bergerak, kemudian juga dari Ria Ricis juga harus bisa mengambil sebuah kepastian ya, karena di sini dia seperti terpecah ya, ada persimpangan yang harus dia ambil. Sebenarnya dua-duanya memiliki persimpangan jalan yang harus diambil, tapi sepertinya Ricis sendiri yang lebih bisa memberikan jawaban, apakah akan menunggu ataukah akan memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk bisa dekat dengan dia. Tapi kalau kita kembali tentang pertanyaan yang sempat mengemuka, apakah mereka bisa seperti dahulu, bisa saja ya, untuk bisa dekat seperti dahulu bisa saja. Tapi kalau misalkan ditanyakan apakah akan dekat dan itu fokus kepada hal yang dalam tanda kutip itu adalah asmara, itu masih cukup berat. Tapi kalau tentang hubungan yang baik dan lain sebagainya masih terbuka cukup lebar. Jadi doakan saja yang terbaik untuk Haris Friza dan juga Ria Ricis. Semoga apa yang mereka inginkan, apa yang mereka damba-dambakan, cita-cita mereka ataupun keinginan mereka bisa segera terlaksana, baik dari karirnya, baik dari asmaranya. Semoga bisa diberikan jalan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilang. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.